Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Sekarang masuk di bab masih sama dengan yang sebelumnya, rincian dari tentang tauhid. Apa yang membatalkan tauhid secara keseluruhan atau mengurangi kesempurnaan dari tauhid, ya. Jadi ini kecocokan semua seperti itu, karena hal tersebut dapat ada hubungannya dengan tauhid, yaitu mengurangi tauhid secara keseluruhan atau sebagian dari kesempurnaan tauhid. Kata beliau, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Beliau tidak memberikan takyid. Ya, sebelumnya disebutkan apa? Bab minasyirk, lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il balai aw daf'i. Ini jelas. Yang kedua, apa yang kedua? Maja'a fi ruku', bab maja'a fi ruku' wat tamaim. Kenapa disebutkan minasyirk? Karena tidak semua ruku' itu ya ada pada yang syirik. Ada ruku' yang disyariatkan, dibolehkan. Demikian pula tamaim di atas pendapat kedua, atau salah satu pendapat yang membolehkan tamaim tapi dengan cara apa? Yang datang dan yang ditulis dengan Al-Quran. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini tidak disebutkan. Berarti apa yang kita ambil di sini? Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Apakah semuanya ini bukan dari kesyirikan atau bagaimana? Iya, ini lihat. Ini musannif itu memberikan kita imtihan, ikhtibar. Bagaimana hukum orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau selain keduanya yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ adanya berkah. Dengan membaca hadis kita simpulkan bahwasanya bab orang yang bertabarruk dengan hajar atau tabarruk dengan hajar atau pohon itu dari kesyirikan. Ini latihan, untuk diberikan latihan musannif kepada yang membaca, dengan membaca dalil kemudian mengeluarkan istinbat. Apa hukumnya? Apa hukumnya bertabarruk dengan pohon ataupun dengan batu? Tak kala kita baca hadis kita tahu, atau ayat kita tahu bahwasanya hukumnya adalah sesuatu yang dilarang. Bisa masuk dalam syirik asghar, bisa masuk dalam syirik akbar. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ini seorang ulama seperti itu, ya. Dia tidak berjumpa dengan penulis bukunya, tapi dia tahu apa maksudnya. Ya, ini dari kedalaman seorang faqih seperti itu. Jadi Ibnu Utsaimin itu rahimahullah, kalau antum lihat baca buku-bukunya itu kadang dia keluar dengan ta'lil. Ya. Musannif memberikan dalil, dia menambah dengan ta'lil, alasan-alasan. Ya, ini berjalan. Murid-muridnya semua itu seperti itu. Di antaranya guru kami di Syekh Abdullah Al-Mar'i rahimahullah, dia kalau mengeluarkan satu dalil fikih, bukan sekedar dalilnya saja, setelah itu didatangkan ta'lilnya, kadang 2, 3, 4. Hikmahnya. Ini dari kedalaman seorang alim, ya. Taib. Babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Tabarruk, dari kata barokah. Barokah itu secara bahasa tumbuh dan berkembang. Itu berkah. Secara bahasa tumbuh dan berkembang.
atau disebutkan banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut pada hal tersebut, sesuatu tersebut. Kalau dikatakan ini berkah, dikatakan apa? Banyak kebaikannya dan tetap kebaikannya. Iya. Itu namanya berkah. Dan tabarruk, dia kata tabarruk, man tabarruk. Ini tabarruk, itu meminta berkah. Iya. Dan kebaikan dari selainnya. Ini katakan tabarruk fil kubur, tabarruk fi masjid, tabarruk fi, iya, bentuknya apa? Talabul barokah, meminta berkah. Iya, mengharapkan berkah dari sesuatu tersebut. Apa berkah tadi? Itu kebaikan, ya, kebaikan, kan kebaikan. Taib. Tabarruk itu secara hukum itu tauqifiyah. Jadi tabarruk itu ada. Tabarruk itu ada dalam syariat. Tapi dia disebutkan tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah, adanya sesuatu yang mendatangkan berkah itu dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Dan jenis tabarruk banyak. Jenis tabarruk banyak. Dari sisi tempat, waktu, ucapan, perbuatan, iya. Atau apa? Benda atau sesuatu, ya, banyak. Dari jenis apa? Tabarruk, jenis tabarruk. Jadi asal tabarruk itu boleh, ya, itu boleh. Tapi terbatas pada dalil yang datang yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut memiliki berkah. Di luar daripada itu, maka itu dikatakan tabarruk mamnu'ah. Tabarruk yang dilarang. Tabarruk yang dilarang. Seperti tabarruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah lewat toh di hadisnya siapa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Tatkala Ali radhiyallahu taala anha ditiup matanya, kemudian sembuh. Seakan-akan tidak pernah sakit. Ini dari berkah dari Nabi SAW, ya, berkah dari Nabi SAW. Kemudian ada tabarruk dengan akwal, ucapan seperti membaca Al-Quran. Iya, ini mengharapkan berkah dari kita membaca Al-Quran. Kemudian dari bentuk perbuatan juga, ya, seperti makan sahur. Ya, seperti makan di waktu sahur. Iya. Di sini ada keberkahan juga. Mengambil berkah di tempat juga, seperti masjid. Iya. Halaqah. Nah, itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga di waktu, iya, ada juga waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, iya, ada di hari Jumat bulan Ramadan, iya. Berkaitan juga dengan makanan atau minuman seperti apa? Air Zam-Zam. Ini kalau seperti ini ada dalilnya, maka minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hal seperti ini, itu boleh. Ya, karena ada dalilnya. Kalau keluar dari itu meminta berkah pada sesuatu yang tidak ada dalilnya bahwasanya di sana ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tabarruk dikatakan tabarruk apa? Mamnu'. Tabarruk yang dilarang, bisa kepada kesyirikan, syirik akbar atau
syirik asghar, syirik akbar atau syirik asghar. Baik. Dan ini pembahasannya. Ini pembahasannya. Kata beliau, man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Jadi siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau selain dari keduanya. Ya, selain dari keduanya. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala afaraitumul lata wal uzza. Afaraitumul lata wal uzza. Wa manata as-salisata al-ukhra. Ini ayat di surah An-Najm. Ini sudah lewat ya pembahasannya di mana? Di Qaidul Arba ya. Ini sudah kita lewati. Afaraitumul Lata wal Uzza. Tidakkah engkau melihat Al-Lata wal Uzza wa manata ats-tsalisata al-ukhra? 3. Al-Lata itu ada 2 bacaan ya. Ada 2 bacaan. Al-Lat di takhfif Lata. Ada juga bacaan apa? Di tasydid. Al-Lata. Ya, Al-Lata. Disebutkan bahwasanya Lata ini itu pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ilah, kemudian dinamakan untuk sembahannya ini. Dinamakan untuk sembahannya. Jadi kalau Al-Lata di tasydidnya itu orang soleh yang membuat makanan untuk apa? Orang yang berhaji. Kemudian dia meninggal, kemudian dijadikan kuburannya sebagai sembahan terhadap orang-orang soleh. Kalau di tasydid, kalau di takhfif sebagaimana dalam ayat afaraitumul lata, ini al-hajar, pohon. Ya, apa? Bebatuan. Jadi mereka menjadikan ini bebatuan. Adapun dibaca tasydid lata, kuburan, ya, kuburan orang soleh. Itu dia di situ orang-orang musyrik meminta berkah. Ya, ini hubungannya dengan bab. Ya, menjadikan bebatuan kalau dibaca apa? Takhfif atau dibaca tasydid, itu menjadikan kuburan sebagai dia meminta berkah. Iya, dengan orang yang sudah meninggal, kuburan dari orang soleh. Kemudian yang kedua, afaraitumul Lata wal Uzza. Ini disebutkan diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Ini Al-Uzza suatu pohon. Iya. Sebuah pohon yang di antara Makkah dengan Taif. Di mana ini diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Ini pohon jelas mereka menjadikannya sebagai sembahan, meminta berkah di pohon tersebut. Nah, ini berarti bertabarruk dengan apa? Dengan pohon. Ya, bertabarruk dengan pohon. Kemudian yang terakhir Al-Manah. Jadi 3. Disebutkan ini apa namanya? Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Diambil dari nama Allah SWT Al-Manan, kemudian dipecahkan, dijadikan sembahannya bernama Al-Mana. Disebutkan juga, dikatakan Mana karena banyaknya apa namanya di sisinya dari Al-Mana ini, pohon ini
itu disembeli, dialirkan darah di sekitarnya situ. Makanya dikatakan mana. Mana itu banyak dialirkan darah di situ. Makanya dikatakan al-mana karena banyaknya darah yang dialirkan di sekitarnya. Iya. Sekitar dari pohon atau batu tersebut. Dan semua tiga ini adalah sembahan orang-orang Arab yang terbesar. Bukan cuma tiga, tapi banyak sembahannya. Yang terbesar ini tiga. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Afraitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Wa manata tsalisatal ukhra. Jadi hubungannya dengan bab ya jelas. Mereka menjadikan pohon ataupun batu yang dimana mereka meminta berkah di sisinya. Iya, dia minta berkah di pohon tersebut atau di mana? Di batu tersebut yang dimana ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan pada hal tersebut, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat meminta berkah di pohon dan batu tersebut. Ini dari kecocokan ayat. Kemudian kata beliau, wa Abi Waqid Al-Laitsi. Apa? Kenapa ada yang tertinggal? Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW di perang Hunain. Di Hunain, sebuah tempat antara Mekkah dan Taif atau Mekkah dan Taif. Ini keluar untuk berperang di Ghazwatu Hunain. Kata beliau, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Jadi yang banyak keluar bersama Nabi SAW, tapi sebagian dari mereka ada yang baru masuk Islam. Ada yang baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Dan untuk orang-orang musyrik itu memiliki sidrah, suatu pohon, ya'kufuna indaha, dia beriktikaf di situ. Ya, jelas beriktikaf untuk mencari berkah. Wa yanutuna biha aslihatahum. Selain itu juga mereka menggantungkan dengan pohon-pohon tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dzatu an-nut. Yang dikenal pohon itu namanya dzatu an-nut, yaitu pemilik gantung-gantungan pohon tapi memiliki tempat untuk menggantung sesuatu. Zat ya, sahibu anwad. Famaronna bisidratin. Kemudian kami tak kala berjalan itu melewati juga sebuah pohon. Fakulna, maka kami katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana data anwad kama lahum datu anwad. Lihat, minta kepada Rasulullah SAW, jadikan untuk kami juga seperti mereka, itu datu anwad, sebagaimana mereka memiliki datu anwad. Jadi melihat orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjatanya di pohon, ya, supaya senjatanya ini kuat ya, kena sasaran kalau berperang. Ya, tidak pernah melenceng. Disangka juga seperti itu. Ya. Karena masih ada sisa-sisa dari jahiliyah. Maka dia meminta juga kepada Rasulullah SAW dibuatkan juga pohon untuk dia menggantungkan
senjatanya juga. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi, kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun, latarkabunna sanana man kana qablakum. Jadi tak kala mereka meminta, Nabi kita Muhammad SAW mengingkari hal tersebut, menunjukkan hal tersebut ini apa? Sesuatu yang dilarang. Menunjukkan hal tersebut sesuatu yang dilarang. Jadi mereka meminta karena masih menganggap bahwasanya hal tersebut memberikan manfaat. Ya, namanya orang baru masuk Islam, masih ada sisa-sisa dari kejahilan masa jahiliyah, kemudian dia terapkan ketika dia sudah masuk Islam. Nah, ini dari hal yang diberikan udzur, ya, dia tidak tahu itu haram, ini halal, ya, yang halal jadi dia sangka mungkin tidak dihalalkan, ya, atau haram dia sangka ini halal. Ini katakan udzur, ya, orang yang baru masuk Islam belum tahu apa-apa. Tapi Nabi SAW bersama dengan itu masih dengan barunya dia langsung memberikan apa? Peringatan, mengingkari Allahu Akbar. Kemudian pengingkaran kedua dalam riwayat lain, Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Innaha sunan. Iya. Ini dari kebiasaan-kebiasaan. Iya, orang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadi. Iya. Kalian katakan apa yang kalian katakan ini, dan saya bersumpah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, kama qalat banu Israel, dipermisalkan. Ya. Ini sebagaimana yang kalian minta. Sebagaimana juga diminta oleh banu Israel kepada Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sembahan sebagaimana mereka ini memiliki sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian berkata, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Kemudian kata Nabi SAW, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh betul-betul kalian akan mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Ya. Ini dari alam Nabawiyah, ya, tahu apa yang akan datang terjadi. Bahwasanya sebagian dari umat Nabi SAW itu akan ada tasyabbuh terhadap orang-orang sebelumnya dari Yahudi dan Nasara. Jadi kecocokan dengan bab adalah bahwasanya Nabi SAW tatkala mereka ingin meminta berkah di suatu pohon, Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Ya, Nabi SAW mengingkari hal tersebut, menunjukkan hal tersebut ini adalah sesuatu yang haram, menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Dan akan ada tambahan sedikit di masail, dan masailnya banyak, ya, karena nanti kita jelaskan lagi, tambahkan di masail disebutkan oleh musannif rahimahullah. Jadi kita simpulkan, jadi bentuk tabarruk itu hukumnya apa? Asalnya boleh, selama kalau ada syariatnya itu dibolehkan. Dikatakan tabarruk yang dibolehkan. Tapi kalau tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, meminta berkah, maka ini masuk dalam hal yang diharamkan. Masuk dalam hal yang diharamkan.
Dan ini bisa masuk dalam kesyirikan. Iya, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Iya, baik dalam syirik akbar ataupun syirik asghar. Kalau syirik akbar atau syirik asghar itu apa? Iya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan melalui apa? Pohon tersebut atau batu tersebut atau hal yang lain. Iya, hal yang lain. Kalau dia syirik akbar, dia jadikan, dia yakini bahwasanya hal tersebut yang memberikan apa? Memberikan berkah. Itu rinciannya sudah berlalu sebelumnya ya. Rincian-rinciannya. Jadi jadi kita bisa mengambil hukum di sini. Dikatakan bab man tabarruka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Ini apa? Dari apa? Dari sesuatu yang haram atau dari sesuatu yang dari kesyirikan, dengan dalil ini. Insyaallah nanti tambahannya di masail ya. Ada sekitar 22 masail ini. Kita akhirkan saja nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.